adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia, oh, oh selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Selamat malam Ibu Yanti. Selamat malam Ibu Realita. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan sehat Ibu. Kalau Ibu bagaimana Ibu kabarnya? Puji Tuhan sehat Ibu. Nah, begini Ibu Yanti, hari ini Ibu akan melakukan coaching. Benar nggak Bu? Benar sekali Ibu. Iya, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Yanti. Iya Bu ya. Nah, jadi begini Ibu Yanti, pada saat proses coaching itu nanti antara Ibu Yanti dan Pak Marnata, saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Ibu ya. Iya Bu ya. Seperti apakah sudah atau sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Yanti. Ya, nah, jadi dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Marnatal nantinya, sekiranya nanti Pak Marnatal bisa memberikan jawaban yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu Yanti. Iya Bu. Ya Bu. Iya Bu, baik Bu. Nah, terus kemudian juga jangan lupa nanti Ibu Yanti akan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada itu kemitraan. Kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching dari Ibu Yanti. Nah, jadi sebelum proses coaching dimulai, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yanti. Apakah Ibu bersedia Bu menjawab pertanyaan dari saya? Iya Bu, bersedia. Silakan Ibu. Iya, baik Bu. Jadi pertanyaannya yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu Yanti ingin kembangkan nantinya, Ibu? Ya Bu, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini ada 3 Bu. Pertama, presence, kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Oke Bu. Ya. Jadi kompetensi yang Ibu Yanti kembangkan
Ada 3 ya Ibu ya. Iya, Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut Bu, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana Ibu Yanti? Baik Bu, kompetensi yang saya kembangkan lebih spesifik itu Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif. Di mana dengan mendengarkan dengan aktif, maka saya itu sudah melakukan presence, yaitu kehadiran penuh. Dengan saya sudah fokus kehadiran penuh terhadap coach saya, maka saya akan memberikan ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Oh, jadi seperti itu kompetensi yang spesifiknya yang ingin Ibu Yanti kembangkan. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Yanti ini sendiri itu apa Ibu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan Ibu, saya mau coach saya itu mampu menemukan ide ataupun solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan si coach mampu juga melakukan langkah-langkah ataupun rencana aksi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya Ibu. Oh, baik Ibu. Jadi nanti indikator tercapaiannya dapat menemukan solusi atas permasalahannya ya Ibu ya. Iya Ibu. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Yanti atas jawaban-jawaban yang Ibu telah sampaikan kepada saya. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan berbincang-bincang kembali lagi ya Ibu Yanti. Baik Bu, ya. Oke Bu, oke. Terima kasih Ibu Yanti. Nah, sekarang ada baiknya Ibu Yanti melakukan proses coachingnya kembali. Baik Bu, terima kasih Ibu. Halo Pak Marnata, selamat malam Pak. Selamat malam Ibu. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, sehat Bu. Sehat Pak ya. Oke Pak, sepertinya ada hal penting yang mau Bapak bicarakan pada hari ini ya Pak. Iya Bu, ada yang mau saya sampaikan dan minta solusi dari Ibu. Itu tentang Apa itu Pak? di sekolah saya itu Ya Pak. kesepakatan kelas yang sudah disepakati itu pelaksanaannya kurang maksimal Bu, kurang dilaksanakan gitu Bu. Kesepakatan kelas di sekolah Bapak kurang maksimal dilaksanakan, kira-kira begitu Pak ya? Iya Bu. Oke Pak. Kira-kira Pak, apa alasan Bapak mengatakan kalau kesepakatan kelas kurang maksimal dilaksanakan di sekolah Bapak Pak? Iya, kan kebetulan sebelumnya kami peserta didik ataupun anak-anak di sekolah sudah melaksanakan atau menentukan kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan di setiap saat ataupun di sekolah. Tetapi Iya, Pak, iya. setelah saya perhatikan, ternyata kesepakatan yang sudah disepakati itu belum dilakukan. Artinya salah satu contohnya di ruangan kelas atau siap daripada reses gitu ya, Ya, ada Pak, ya. kesepakatannya bahwa tidak boleh terlambat masuk ke ruangan ataupun di ruangan tidak boleh membawa jajarannya ke dalam ruangan. Tapi setelah saya lihat ada juga murid ini yang sudah terlambat masuk ruangan, rupanya masih dikantongi lah
jajanannya Ya. itu, gitu Bu. Artinya Pak, orang Bapak buat kesepakatan harus masuk tepat waktu Pak ya, Ya, masuk tepat ketika waktu, istirahat, selesai istirahat. selesai istirahat gitu. Iya. Lalu Pak, apa penyebabnya sampai si anak tidak masuk tepat waktu Pak? Iya, memang setelah saya perhatikan dan saya tanyakan kepada si muridnya langsung, si anaknya, Iya Pak. katanya ya dia antri di kantin. Antri di kantin, jadi pada saat bel sudah berbunyi, rupanya dia jajannya masih belum dimakannya, makanya dari situ dia bawanya ke ruangan kembali dan sudah terlambat dan dibawa pula makanannya ke dalam ruangan. Padahal kesepakatan di dalam kelas tidak boleh sebenarnya untuk membawa itu, gitu Bu. Oke Pak. Berarti Pak, karena antri tadi Pak ya, Iya. antri dalam membeli makanan di kantin, maka si anak pun terlambat masuk ke dalam kelas. Begitu Pak ya? Iya Bu. Oke Pak. Kalau kita lihat misalkan Pak ya, kondisi idealnya antara kesepakatan kelas itu ada levelnya ya Pak ya, antara 1 sampai 10. Kalau kita perhatikan atau sejauh Bapak lihat, kondisi ini berada di level berapa ya Pak ya? Pelaksanaan kesepakatan kelas yang telah Bapak buat bersama dengan murid-murid. Iya, kalau sejauh ini memang Bu, karena itulah ya, ya mungkin karena antri, kesepakatannya itu baru dilaksanakan masih 60% gitu. Karena masih banyak siswa yang kurang tepat lah waktunya untuk masuk. Oke Pak. Berarti di level 6 lah begitu Pak ya? Masih di level 6. Kalau kita lihat ke levelnya, Bapak kira-kira melakukan perubahan mau ke level berapa Pak? Ya, Tentang maunya kesepakatan kelas ini. di level ya 80 bahkan mungkin 90 ya Bu ya. Dan kita mengharapkan si anaknya ini tidak terlambat lagi masuk ke ruangan setelah reses dan mungkin jajanannya tidak akan dibawa lagi ke dalam ruangan. Itulah yang Baik, mungkin Pak. kita harapkan. Berarti Bapak menginginkan murid Bapak berada di level 80, level 8 Pak ya. 80. Baik sekali Pak. Oke Pak. Lalu untuk mencapai level ini Pak, apa kira-kira ide yang akan Bapak lakukan sehingga nanti kesepakatan kelas Bapak ini dapat maksimal dengan nilai 80 Pak? Iya, mungkin ya. Kan tadi saya bilang ataupun saya tanyakan, bahkan saya tanyakan kepada si anak tadi karena memang antri di kantin gitu ya. Jadi Ya Pak ya. kalau memang waktunya reses ataupun istirahat, jadi pas waktunya istirahat kita langsung berikan kepada muridnya untuk istirahat dan mungkin kita konfirmasikan kepada pihak kantinnya supaya mungkin memberikan waktu lah supaya tidak terlalu panjang antrian-antrian di kantinnya untuk memperoleh jajanan tadi. Dan mungkin rencana itu saya pikir ya kalau memang di kantinnya sudah ready ataupun siap untuk melayani jajanan daripada anak, ya mungkin si anak kan tidak akan antri lagi untuk jajan di kantin. Jadi dia pun akan lebih siap untuk bel masuk habis istirahat atau reses, dia akan tepat waktu nanti masuk ke ruangan. Itu menurut saya memang.
Oke Pak, berarti Bapak adanya kolaborasi dengan pihak kantin lah Pak ya, supaya memaksimalkan waktu dengan murid yang akan jajan sehingga waktu mereka pun tidak terlambat masuk ke kelas. Kira-kira begitu Pak ya? Iya Bu, iya. Oke Pak. Kalau boleh tahu Pak, rencana Bapak ini kapan kira-kira Bapak laksanakan? Ya secepatnya Bu, saya akan melakukannya. Mungkin besok saya akan mencoba ngobrol langsung sama pihak kantinnya, dan setelah itu saya akan mengingatkan atau menekankan kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati tentang setiap jam istirahat harus tepat waktu dan makanannya tidak boleh lagi dibawa ke ruangan. Baik Pak. Selain dari pelaksanaannya Pak, ada lagi Pak orang lain atau pihak lain yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak ini? Ya mungkin apalah mungkin PKS atau ketua kelas ya, yang bisa nanti membantu saya untuk mengamati siapa-siapa saja yang mungkin terlambat nanti masuk ke ruangan. Oke Pak, berarti Bapak melakukan kerjasama juga dengan ketua kelas Pak ya, Iya, untuk memudahkan Bapak untuk mengkoordinir iya. murid-murid Bapak. Baik Pak. Kita sudah berada di akhir perbincangan Pak. Saya berharap moga-moga rencana Bapak ini dapat berjalan dengan baik dan ada perubahan yang akan Bapak temukan dalam kelas Bapak sehingga murid Bapak tidak lagi terlambat masuk ke kelas ataupun seperti yang kita bicarakan tadi, kelas Bapak mampu di level 80 untuk pelaksanaan kesepakatan kelas. Semoga ini terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya Bu, nah, terima kasih Bu juga sudah Iya. membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin saya hadapi tentang kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati akan lebih maksimal lagi seperti yang saya bilang tadi, bisa mencapai level 80. Terima kasih Bu atas waktu Iya dan Pak. kesempatannya. Iya Pak. Saya juga berharap Pak kabar selanjutnya Pak ya atas aksi Bapak. Saya ingin mendengarkan kabar bagaimana aksi Bapak ini dapat berjalan dengan baik. Baik, Dan tidak usah sungkan-sungkan Pak kalau ada permasalahan yang mau kita bicarakan ke depannya lagi Pak. Iya. Terima kasih buat waktunya Pak. sama-sama Ibu. Ya, baik Ibu Yantini. Iya Bu Realita. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya? Iya Bu, proses coachingnya tadi berjalan dengan baik dan saat coaching saya sudah melakukan alur tirta, yakni saya menyepakati tujuan kami dengan coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan, lalu rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach terhadap permasalahan yang dihadapi, dan tanggung jawab yang dilakukan coach terhadap permasalahan tersebut, Ibu. Iya, baik sekali, luar biasa Ibu Yanti. Iya, Ibu. Nah, jadi setelah tadi Ibu melakukan proses coachingnya, Ya, Bu. ya kan Bu? Iya, Bu. Tadi dalam proses coachingnya yang telah dilakukan terkait dengan indikator yang bagaimana yang telah Ibu capai, Ibu Yantini. Indikator ketercapaian yang telah kami capai, Ibu, coaching kami sudah melakukan alur tirta dan juga tetap memperhatikan prinsip coaching, yakni kemitraan, lalu kemudian proses kreatif, dan yang ketiga itu mengembangkan potensi, Ibu. Memaksimalkan potensi.
Ya, baik Bu. Nah, tadi saya juga telah mendengarkan percakapan antara Ibu Yanti dengan Koci Ibu ya Bu ya. Nah, jadi saya melihat Ibu Yanti sudah fokus terhadap percakapan yang artinya Ibu Yanti sudah present ataupun kehadiran penuh dalam proses coachingnya tadi, dan Ibu Yanti juga telah mendengarkan secara aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada si coachingnya, termasuk juga pertanyaannya telah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Jadi luar biasa sekali dari apa yang sudah Ibu Yanti lakukan dalam kegiatan coaching itu ya Bu ya. Iya Bu, Nah, iya. kemudian untuk kedepannya lagi mudah-mudahan Ibu Yanti semakin sukses ya Bu ya dalam melaksanakan coachingnya, sehingga coaching yang akan datang bisa Ibu lebih memaksimalkan lagi ke depannya ya Bu ya. Iya Bu. Kompetensi apa lagi yang Ibu Yanti ingin kembangkan untuk ke depannya Ibu? Baik Bu, yang akan saya kembangkan lagi ke depan kompetensinya itu Bu, yakni saya mau menggali lebih baik dan lebih mantap lagi, yaitu proses coaching dengan alur tirta Ibu. Sehingga ke depannya coaching-coaching berikutnya saya menjadi semakin paham dan maksimal untuk menerapkan alur tirta Ibu. Wow, luar biasa sekali Ibu Yanti. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi alur tirta dalam proses coachingnya ya Ibu. Iya Bu, benar Bu. Semoga semakin baik lagi nanti ke depannya proses coachingnya, dan terima kasih Bu telah melakukan coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya Ibu saya akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa akan bertemu kembali ya Ibu ya. Iya Bu. Iya, Saya demikianlah. juga Ya Bu. mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas kesediaan waktu Ibu untuk mengobservasi, mengamati proses coaching saya. Saya berharap ke depannya Ibu masih bersedia dan memberikan waktu bila saya mohon izin kepada Ibu untuk melakukan observasi pada coaching-coaching berikutnya. Masih boleh kan Ibu? Iya, sangat boleh Ibu. Ketika kita nanti punya waktu, kita akan lakukan kembali ya Ibu Ila. Demikianlah perbincangan kita untuk kali ini Ibu. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat malam Ibu Yanti.